menjelaskan ahli tasawuf. Ahli tasawuf itu berarti orang-orang yang hatinya sudah bersih, yang memiliki kejernihan hati. Tasawuf itu diambil dari kata sofa. Sofa itu artinya bening. Ilmunya namanya tasawuf. Orangnya disebut sufi. Sufi itu orang yang hatinya sudah bersih, sudah bening, sudah tidak ada kotoran-kotoran. Kenapa hatinya bisa bening? Karena sudah kenal kepada Allah. Jadi orang yang sudah mengenal Allah, hatinya bening. Lah kalau hatinya bening berarti melihat apapun jelas karena bening. Yang kedua, dia menjadi ahli tasawuf karena sudah mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah berarti mengesahkan Allah. Artinya sudah tidak ada yang lain kecuali hanya Allah. Nah, untuk bisa mentasawufkan diri berarti harus menghilangkan anaiyah, menghilangkan sifat keakuan di dalam diri. Di akunya kita harus dihilangkan, maka nanti yang muncul adalah akunya Allah. Nah, itu nanti sufi namanya. Nanti ada cara-caranya untuk membersihkan hati. Atau mereka disebut sebagai ahli tasawuf. Kenapa julukan mereka itu sufi adalah ahli tasawuf? Karena mereka itu memakai pakaian yang terbuat dari wol, maksudnya pakaian-pakaian kasar. Ciri-ciri sufi itu pakaiannya kasar. Jadi terbuat dari wol, terbuat dari pokoknya pakaian-pakaian yang tidak lembut, yang tidak halus, pakaian-pakaian kasar. Bagi tingkat pemula ya pakai wol yang terbuat dari domba, jadi agak tebal. Kemudian tingkatan kedua, tingkatan menengah istilahnya. Di tingkatan menengah ya pakai kulit kambing kacang, maksudnya sudah agak apa ya, agak halus sedikit. Lalu sing tingkatan ketiga, maksudnya puncak daripada sufi itu memakai pakaian segi empat, kayak ihram. Itu pakaiannya. Artinya apa? Ahli sufi itu tidak lagi mengedepankan penampilan. Jadi penampilan itu sudah nggak diprioritaskan, sudah nggak dinilai lah. Sehingga mereka memakai apa yang kira-kira sudah bisa menutup aurat sudah cukup. Tidak perlu harus mewah, nggak perlu harus bermerek macam. Itu ahli sufi. Itu nanti tingkatan batin mereka juga sesuai dengan tingkatan zahirnya. Semakin zahirnya itu nampak apa ya bahasanya ya, mengenaskan lah, berarti dalamnya juga semakin mengenal kepada Allah jauh lebih tinggi. Karena syarat kenal kepada Allah, dia harus meninggalkan unsur-unsur dunia. Jadi selama masih bergelut dengan urusan-urusan dunia, maka orang itu sulit untuk mengenal Allah. Karena syarat kenal Allah ya harus lepas dulu dunia ini. Karena yang akan berjumpa dengan Allah bukan jasad. Jasad itu nggak bisa ketemu dengan Allah. Maka bentuk kasar ini harus dihilangkan. Nah, salah satunya yang membuat diri sangat menderita, tidak penderitaan. Nah, salah satu penderitaan ya puasa. Jadi selama kita masih belum mengalami penderitaan, belum membuat susah kepada diri, ya sulit untuk kenal kepada Allah. Jadi syarat kenal Allah itu dia harus menderita. Itu nanti dia akan kenal. Itu baru kenal. Itu tingkatan-tingkatan orang sufi. Wa kadza li thayyibatil at'imah. Begitu juga dalam urusan makan. Dalam urusan makan, ahli sufi itu yang memakan yang penting bisa untuk menyambung hidup. Artinya nyambung hidup, kira-kira kalau ada orang makan
sehari semalam makan cuman 5 suapan Pak, kira-kira bisa hidup kan? Hidup kan, tapi lemas, tapi hidup. Lo berarti ahli sufi ya itu cuman tujuan makan untuk hanya menyambung hidup. Makanya tingkatan nanti orang makan kan ada 3. Satu, hanya kebutuhan pokok, berarti apa? Yang penting hidup. Kalau yang penting hidup berarti tidak, ya artinya 2 suapan sudah cukup, karena yang penting hidup, tapi nggak bisa kerja dia. Karena kan syarat kerja harus punya tenaga. Sementara orang yang makan 2 suapan nggak punya tenaga, tapi dia hidup, itu sudah cukup bagi ahli sufi. Nah nanti tingkatan bawahnya orang-orang yang mulai mendekat kepada Allah, itu mulai agak banyak ya, makan sehari sekali lah berarti. Kalau itu ya tidak hanya hidup, tapi sudah mampu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Jadi untuk sholat sanggup, karena makan sehari 1 kali kan berarti untuk sholat sanggup. Tapi untuk kerja belum sanggup. Dia hanya sanggup untuk yang pokok-pokok saja, melaksanakan sholat, kemudian melakukan yang ya untuk yang pokok, yang kebaikan-kebaikan saja. Tingkatan bawah lagi itu orang yang memang membutuhkan tenaga lebih. Berarti selain yang wajib ditambah yang sunnah-sunnah. Berarti dalam hal ini mereka butuh untuk tenaga untuk kerja macam. Itu ya boleh makan sehari 2 kali atau sehari 3 kali. Ini yang tidak boleh itu yang lebih dari itu. Sehari sampai 4 kali 5 kali. Itu tidak boleh. Kenapa? Itu mesti fudulan. Itu lebihan-lebihan yang tidak ada tujuan, akhirnya menumpuk di dalam tubuh. Setelah menumpuk akhirnya menimbulkan sifat kemalasan. Dia muncul sifat malas, terus akhirnya jadi lemak, akhirnya dia semakin gemuk. Akhirnya untuk jangankan yang untuk bekerja yang berat, kerja yang ringan pun sudah tidak sanggup. Tidak sanggupnya bukan karena nggak punya tenaga, kelebihan tenaga. Nah, itu. Jadi makan sendiri pun ada tingkatan-tingkatan. Loh, kita itu diukur, kita termasuk tingkatan yang mana? Nah, itu. Kalau yang penting hidup ya berarti makan 2 suapan saja sudah cukup. Tapi itu nggak akan mampu untuk kerja, nggak bisa. Mungkin amalan-amalan silaturahim apapun nggak bisa karena dia lemes, karena cuma 2 suapan sehari semalam. Gitu. Kalau dia sanggup ya berarti tambah sakti, itu nanti istilahnya. Ya. Itulah, jadi makanannya pun begitu. Qala sahibu tafsiril majma' yaliqu bi al-zuhdi kullu khashirin minal malbas wal mat'am wal mashrab. Orang-orang yang ahli zuhud itu makanan yang pakaian yang paling layak itu ya pokoknya pakaian yang paling kasar. Terus sekarang pakaian kasar itu apa ya? Nah, pokoknya berarti kan pakaian paling murah itu udah paling murah. Di pakaian yang paling murah, pakai goni itu kayak apa namanya? Ya kain apa dulu itu ya? Ya kayak goni, pakaian yang terbuat dari serabut apa itu? Serabut tepes apa ya? Nanti dipakai terus banyak kutunya macam itu lah, apa sih jenenge pakaian apa? Ya goni lah. Goni sabun. Nah, goni sabun itu. Wong zuhud, jadi wong zuhud pakaian itu. Wa yaliqu bi alil ma'rifati, makanan pun ya begitu, makanan yang paling kasar apa? Maksudnya makanan yang paling enak. Ya artinya standarnya paling rendah apa? Bodel lah, model panganan ini. Jadi ya nggak pernah makan nasi, nggak pernah nasi jagung, nggak pernah, pokoknya di bawahnya lagi. Nah, itu ahli zuhud.
Wa yaliqu bi ahli ma'rifah kullu linin minha. Lah ahli ma'rifat itu memakan yang paling lembut. Paling lembut. Berarti makanan apa sih yang paling lembut? Hah? Angin. Oh, itu makan angin. Oh, ngono sanggup enggak? Lainnya sanggup berarti ma'rifat kepada Allah. Tapi dia orang sanggup. Ya sulit. Akhirnya kita cuma kenal nama. Nah, bahwa kita punya Tuhan, nama Tuhan kita adalah Allah. Tapi belum bisa merasakan kenapa masih terhalang oleh jasad-jasad ini. Itu bentuk luar. Fa inna inzalan nas min manazilihim minas sunnah kay la yata'adda hadun tawruhu aw li annahu fi sufil awwal fil hadratil hadiyah. Karena menempatkan seseorang pada tempatnya itu adalah kesunahan. Jadi hukum sunnah itu menempatkan orang pada tempatnya. Oh, orang itu punya tempat orang itu masing-masing. Makanya kayak sekarang itu harus ditulis ini kursi siapa, presiden, ya berarti presiden di situ. Ini menteri pertahanan, menteri ekonomi, menteri, ada tempatnya, maka tempatkan seseorang sesuai tempatnya. Itu kesunahan. Artinya istilahnya ya kayak beginilah istilah sebagai hukum itu. Orang itu harus tahu kedudukannya diri sendiri harus tahu, kedudukan orang lain juga harus tahu. Itu. Nah, ada orang itu kadang tidak tahu kedudukan, jadi nggak tahu kedudukannya. Kedudukan diri sendiri tidak tahu, apalagi kedudukan orang lain. Ya, yaitu nanti pembelajarannya ada namanya kitab akhlak nanti. Jadi ada kitab akhlak, ada kitab tasawuf. Tasawuf itu menjelaskan tentang pembersihan hati, pensucian hati, itu tasawuf. Kalau kitab akhlak itu yang menjelaskan istilah sekarang itu apa ya? Tentang moral. Nah, moral atau etika. Dia harus tahu. Salah satu moral apa? Kalau ada dua orang sedang duduk-duduk, maka kita jangan ikut nimbrung. Kenapa? Karena belum bisa jadi dia sedang membahas sesuatu yang penting. Nah, itu namanya etika moral. Jangan asal lah ikut duduk saja. Nanti yang penting akhirnya nggak bisa disampaikan. Tahu istilah. Itu kedudukan. Kemudian apa? Ya umpama biasanya kayak tengkulak sudah disediakan apa? Tempat. Kalau pas entah kenduri, entah berdoa ada tempatnya, ya sudah ikuti saja tempat itu. Jangan terus nanti duduknya sengaja di pintu apa macam itu, jangan, karena sudah disediakan. Ini namanya kedudukan, tahu posisi. Dan itu adalah kesunahan. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita menzalimi orang lain. Karena kalau orang presiden umpama tempatnya sudah jelas, ternyata tempatnya presiden kita duduki, dan ini namanya zalim. Kita ngambil tempat orang. Nah itu. Ya mesti kalau di lembaga negara begitu mesti langsung diusir pas pampres, mesti itu. Karena apa? Ya salah, itu tempatnya presiden kok malah diduduki. Jadi nggak apa-apa lah. Jangan, ada aturan itu ada. Itu ya butuh pelajarinya dengan apa? Ya dengan orang-orang apa ya? Orang-orang tua itu, karena orang-orang tua itu yang lebih paham orang tua, karena mereka itu selain menggunakan teori, mereka sudah mempraktekkan. Itu saja sudah bergaul sama orang tua saja nggak paham. Nah, apalagi enggak, tambah sama sekali kacau itu. Sudah bergaul saja masih belum paham, apalagi enggak sama sekali. Falafdhu tasawufi arba'atu ahruf.